Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Sodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang pemberesan perkawinan bagian pertama dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya Yulia, seorang Katolik, telah menikah dengan Lukas, seorang anggota gereja Kristen Bethany. Perkawinan mereka dilangsungkan di gereja Bethany 10 tahun lalu. Selama itu pula Yulia tidak menyambut komun, bahkan pindah agama mengikuti suaminya. Setelah menjalani 10 tahun perkawinan, Yulia memiliki kerinduan untuk kembali lagi menjadi seorang Katolik dan menyambut komuni. Pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya? Jawabannya adalah keinginan Yulia untuk kembali menjadi orang Katolik patut diapresiasi. Baptisan adalah materai kekal. Meskipun de facto Yulia telah pindah menjadi pengikut gereja Bethany, tetapi secara yuridis dia tetap orang Katolik. Ada peribahasa dalam bahasa Latin yang berbunyi semua Katolikus, kembar Katolikus, atau sekali menjadi Katolik, selamanya tetap Katolik. Maka jika Yulia ingin kembali lagi menjadi Katolik, dia tidak perlu dibaptis lagi karena baptisan yang dahulu pernah diterimanya tidak akan pernah hilang. Yang perlu dilakukan oleh Yulia adalah tahap pertama, menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa. Melalui sakramen tobat ini, Yulia bisa mengakukan segala dosanya selama ini di hadapan Tuhan, menyesalinya, dan melakukan pertobatan serta mendapatnya pengampunan dosa. Tahap kedua, yakin proses rekatekisasi. Yulia perlu disegarkan kembali mengenai ajaran-ajaran dalam agama Katolik karena dia telah sekian lama meninggalkan gereja Katolik. Untuk bentuk dan lamanya tentu saja akan dibicarakan bersama pastor paroki. Tahap ketiga adalah pemberesan perkawinan. Mengapa perlu dibereskan perkawinannya? Perkawinan Yulia dan Lukas yang dilakukan di gereja Bethany bagi gereja Katolik bukan merupakan perkawinan yang sah. Yulia, seorang Katolik, terkena kewajiban untuk menikah secara Katolik supaya perkawinannya sah. Maka dalam kasus ini, dia perlu membereskan perkawinannya dengan Lukas secara Katolik. Caranya adalah Yulia dan Lukas datang menghadap pastor paroki tempat mereka berdomisili sambil membawa surat-surat seperti surat baptis Yulia di gereja Katolik, surat baptis Lukas, surat perkawinan di gereja Bethany. Perkawinan ini adalah perkawinan beda gereja, maka prosedurnya pun sama seperti perkawinan beda gereja yang lainnya. Ya, tidak diperlukan izin dari pejabat gereja yang berwenang seperti uskup, vikin, dan vikep. Dan supaya izin itu dapat diberikan, pihak Katolik perlu berjanji untuk tetap setia kepada iman Katolik, menjauhkan diri dari bahaya iman, dan berusaha mendidik sekuat tenaga anak-anaknya secara Katolik. Janji itu pun perlu disampaikan kepada Lukas, pihak non-Katolik. Setelah semuanya beres, barulah dilaksanakan pemberesan perkawinan biasa. Yulia dan Lukas menukan perkawinan mereka di hadapan imam dan 2 orang saksi. Tentu saja perayaannya pun lebih sederhana dibandingkan perkawinan pada umumnya. Setelah penghukuman perkawinan selesai, Yulia secara resmi dan sah telah kembali menjadi orang Katolik dan dia pun diperbolehkan untuk sambut komuni lagi. Sedangkan Lukas tetap memelihara imannya sebagai anggota jemaat gereja Bethany. Demikian dulu video kita kali ini. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta share kepada siapapun jika video ini memberikan informasi. Terima kasih.